Ya, Assalamualaikum dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Yardi Husaini kembali menemani Anda dalam program obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar bakal menyiapkan upacara khusus untuk Wakil Presiden Yusuf Kalla. Upacara itu untuk menyambut purna baktinya dari jabatan Wapres. Namun Pemkot bakal meminta izin terlebih dahulu ke JK ihwal rencana penyambutan tersebut. Masa jabatan Muhammad Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Orang nomor 2 Republik ini bakal purna bakti dari tugas Wapres pertanggal 20 Oktober 2019. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan untuk prosesi pelepasan JK di Istana. Tak hanya dilakukan pihak Istana, namun penyambutan juga bakal dilakukan pemerintah Kota Makassar saat JK kembali ke Sulsel. Namun demikian, sebelum melakukan upacara penyambutan, Pemkot bakal meminta izin ke Wapres Yusuf Kalla. Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaib, mengatakan tak hanya upacara penyambutan, namun Balai Kota juga berencana memberikan penghargaan kepada JK. Penghargaan itu masih dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait jenis penghargaan yang akan diberikan. Kalau selama beliau tidak keberatan, karena takutnya kita membuatkan suatu acara, tapi itu beliau merasa tidak enak. Kita akan bicarakan dulu dengan pihak keluarga. Tapi yang pasti kita persiapkan itu, Pak. Tentu kita akan siapkan. Nah, kapan beliau ada rencana mau ke Makassar, kita akan siapkan penyambutan di Makassar. Yang penting selama beliau tidak keberatan. Iqbal menambahkan, sosok JK selama menjadi Wapres mendampingi Presiden Joko Widodo selama 5 tahun terakhir telah banyak membawa perubahan bagi bangsa, terutama bagi pembangunan berkelanjutan di Sulsel dan Makassar. Mardianto Lahamid, Celebes TV. Ya, dan pemirsa, jelang pelantikan Presiden Pilihan Rakyat itu akan kami perbincangkan dan telah hadir bersama saya kedua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Abang Mas Riyadi Patu selaku pengamat pemerintahan. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami dan selamat datang juga kepada Bang Arum Musping selaku legislator DPRD Sulsel. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Dan sebentar juga akan hadir bersama kami Bapak Arief Wicaksono selaku pengamat politik. Saya ke Bang Mas Riyadi Patu sendiri. Tadi kita lihat bahwa setelah purna bakti Pak JK juga kita akan memperbincangkan bagaimana menjelang pelantikan Presiden Pilihan Rakyat, Bang. Kita melihat bahwa seperti apa menurut Anda menyikapi jelang pelantikan khususnya terkait menjaga kondusivitas, bidang ekonomi dan sosial politik juga untuk di Sulsel menjelang pelantikan Presiden terpilih untuk 2019-2024 ini seperti apa? Pertama bahwa sesungguhnya pelantikan presiden yang terpilih melalui proses demokrasi itu sesungguhnya itu adalah pesta kemenangan rakyat. Secara hakiki begitu ya. Oleh karenanya mestinya penyelenggaraannya itu ya bernuansa kerakyatan, ya, tidak bernuansa monarki gitu ya. Ini kita lihat berita luar biasa ketika pengarahan 30.000 personil TNI Polri, lalu kemudian ada pengarahan Panser dan seterusnya. Menurut saya ini berlebihan. Ini kita mau melantik presiden pilihan rakyat atau apa gitu loh. Jadi ini menurut saya ya terlalu berlebihan kita menyikapi itu. Ya tentu saja dari sisi pemerintahan memang ini momen yang sangat penting dan sangat menentukan perjalanan bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Ya karena bagaimana setelah. Jadi bukan sebenarnya kita fokus di tanggal 20-nya itu, tapi setelahnya karena di sana ada penyusunan kabinet yang menentukan bagaimana pulihnya kepercayaan publik terhadap negara. Kita melihat memang terkesan untuk bagaimana pengamanan di Sulsel karena setelah ini, Bang, juga banyak sekali informasi-informasi yang beredar bahwa menjelang pelantikan 20 Oktober ini akan ada unjuk rasa dan sebagainya. Ini baiknya untuk masyarakat Kota Makassar ini tidak berlebihan untuk menghadapi isu-isu yang beredar, dan juga kita lihat juga bahwa bagaimana Sulsel ini mengamankan dan juga melarang tidak ada unjuk rasa menjelang tanggal 20 seperti itu. Unjuk rasa itu kan ada dua. Iya. Kalau unjuk rasa yang ditunjukkan adalah kesenangan, kenapa tidak? Iya kan begitu. Jadi dan dalam demokrasi dua-duanya sah. Jadi kenapa mesti kita menghindari itu seolah-olah bahwa
ini harus adem-adem saja. Oke. Ya, saya kira kalau memang legitimasinya kuat dan kita yakin itu bahwa ini legitimasinya cukup, kenapa mesti kita khawatir dengan hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan? Karena banyak hal lain yang mesti kita khawatirkan sebenarnya. Oke, betul. Jadi memang terkesan berlebihan juga seperti itu Bang. Ya, Tapi saya kesan artinya- pertama yang Oke. saya tangkap itu hal ini berlebihan. Ini mirip-mirip dengan apa yang namanya Iya. pelantikan presiden terpilih melalui apa yang namanya penunjukan langsung gitu ya dalam sebuah negara yang monarki gitu. Oke, oke, kita beralih ke topik lain bahwa untuk bagaimana pasca pelantikan kita melihat untuk presiden terpilih, Bang. Lantas seperti apa menurut Abang melihat perkembangan program-program strategis pusat yang akan yang saat ini khususnya di Sulsel ini, baik kita katakan bahwa itu mangkrak ataupun mungkin yang akan proyeksi ke depannya untuk seperti apa setelah pelantikan atau sisa-sisa program yang telah hadir dari Pak Jokowi JK kemarin. Jadi ini memang Iya. kabinet mendatang ini harus memiliki kekuatan ganda. Karena mereka ini harus menyelesaikan dua hal, ya, janji yang belum terbayar di masa lalu dan yang janji yang akan ditunaikan yang Untuk akan periode datang. selanjutnya. Oke. Sehingga kekuatannya harus double. Iya. Oleh karenanya ya tentu saja pengangkatan menteri dan pejabat setingkat menteri adalah hak prerogatif presiden, tapi tentu saja selaku warga negara berharap bahwa presiden mampu mengembalikan aura kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara esensial gitu ya, bahwa pemerintahan itu sesungguhnya adalah milik publik dan bekerja untuk kepentingan publik. Oke, betul sekali untuk kepentingan publik. Saya ke Abang Arun Musping dulu selaku legislator DPRD Sulsel dan juga incumbent juga Bang ya di DPRD Sulsel. Abang, kita lihat bagaimana mungkin untuk di bukan kota Makassar, maksudnya Sulsel pada umumnya untuk perkembangan pasca pelantikan dan juga bagaimana beberapa program-program Pak Jokowi JK di Sulsel ini, isu strategis yang akan diangkat nantinya seperti apa, Bang? Pertama bahwa satu yang kita tunggu, satu yang kita nanti, bahwa kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin itu tetap berpihak kepada pengembangan di kawasan timur Indonesia dan di Sulawesi Selatan. Kita punya banyak agenda besar di sini, meskipun judul besarnya sebenarnya adalah bahwa Sulawesi Selatan membutuhkan banyak kucuran-kucuran anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan sejumlah program-program yang lain. Ya. Kalau saat ini katakanlah yang paling banyak dibincang, banyak didiskusikan terkait adanya sharing anggaran pembangunan di tingkat provinsi adalah penuntasan Wisma Negara misalnya. Wisma Negara, oke. Yang kedua Stadion Barobong. Iya. Bagaimanapun juga di DPR kami sudah melakukan penghitungan dan diskusi-diskusi kecil bahwa teramat membebani APBD Sulawesi Selatan ini kalau kemudian anggaran-anggaran dibutuhkan dalam menyelesaikan kegiatan atau program-program pembangunan yang monumental seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak mendapat support dari pusat. Iya. Yang kami khawatirkan cuma satu hal saja, bahwa bagaimanapun juga namanya di pusat kita punya pintu untuk bisa mengakses, berkomunikasi dan mencari sumber-sumber pembiayaan. Iya, betul. Kalau kemudian saya bersedih kalau besok Pak JK mengakhiri masa jabatannya dan tidak berada lagi di Jakarta sebagai wakil presiden, maka kesedihan yang terbesar saya adalah tentu bahwa pintu masuk untuk mendapatkan support, mendapatkan program, mendapatkan kucuran dari pemerintah pusat itu berakhir di tingkat penentu kebijakan, saya menyebutnya wakil presiden seperti itu. Karena itu harapan saya satu-satunya adalah bahwa kita menunggu komposisi kabinet yang disusun dan saya tidak tahu kapan jadwal untuk mengumumkannya, sehingga itu juga bisa sedikit mengobati bahwa di tingkat kementerian ada secara personal, ada menteri-menteri yang bisa kita harapkan menjadi pintu-pintu masuk. Pertanyaan yang lebih banyak kami diskusikan di DPR hari-hari terakhir ini adalah apakah kemudian tokoh-tokoh yang beredar namanya itu sekaliber JK misalnya, meskipun untuk mengatakan selevel tentu tidak, tetapi untuk mendekati saya pikir ada beberapa nama-nama
Dan khusus bagi kami di Nasdem misalnya, kami di Sulawesi Selatan mendorong secara total, mendorong secara full. Bahkan saya bertemu dengan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang juga legislator DPR RI Pak Rusdi Mase. Saya mengatakan bahwa nampaknya buat kita harus ada penguatan, harus ada tekanan yang mungkin bisa disampaikan kepada Pak Surya Paloh agar nama Syahrul Yassin Limpo itu setidaknya masuk mengisi di kabinet yang akan datang. Dengan begitu saya menyebutnya tetap ada pintu-pintu yang bisa kita masuki sebagai representasi dari orang Sulawesi Selatan khususnya di kabinet yang akan datang ini. Oke, kita harapkan bahwa memang bagaimana ada jejak orang Sulawesi Selatan untuk ada di tingkat pusat, Bang ya. Oke, mungkin sebelum itu Bang, kita melihat untuk periode kemarin Pak Jokowi JK, apakah sisa-sisa program dari visi misi dari Presiden sendiri, apakah ini sudah sejalan dengan Sulsel, dan juga harapannya nanti bagaimana untuk periode kedua untuk Pak Jokowi aminnya sendiri yang harus dia selesaikan selain dari infrastruktur? Terkait dengan program-program yang lain sebenarnya masih banyak menyisakan persoalan. Katakanlah soal pengembangan sektor pariwisata, termasuk juga infrastruktur di dalamnya, soal pengembangan bandara yang ada di Toraja, bahkan terakhir ini di Bulukumba sendiri. Tentu itu juga kita harapkan masih di follow up dan masih diingat oleh pemerintah pusat kepada Sulawesi Selatan. Yang lain menurut saya adalah satu hal, kita berharap pemerintah pusat tidak terlalu merepotkan pemerintah provinsi terkait dengan regulasi-regulasi yang dibuatnya. Kadangkala sejumlah program tidak bisa berjalan karena di setiap kementerian terjadi perubahan aturan. Kita sudah memprogramkan ini, ketika sampai di kementerian tidak boleh lagi karena ada aturan seperti ini. Nah, akhirnya diskusi-diskusi tentang otonomi segala macam. Kadang-kadang kita bingung gimana ceritanya. Kita sudah masuk pada wilayah yang menurut kami di sini urgent, penting dan harus kita bunyikan dalam APBD. Pada akhirnya harus mentok kembali oleh karena ada regulasi-regulasi yang dibuat. Saya tadi di Tatip harus berdebat panjang dengan teman-teman anggota terhadap perubahan tata tertib itu sendiri. Tata tertib biasanya kita rubah itu 2,5 tahun. Tapi tadi kita longgarkan klausulnya agar di setiap saat dengan mekanisme yang telah dibuat itu bisa dilakukan. Kenapa pertanyaan itu muncul? Kenapa tidak dipatok 2,5? Satu jawabannya. Karena ketika kita menetapkan aturan, hari ini kita tetapkan aturan, besok pemerintah pusat bikin lagi perubahan lagi aturan di semua kementerian. Jadi kami bingung. Jadi kita OPD tentang keuangan macam-macam. Jadi kita harapkan bagaimana mungkin rencana strategis pusat juga bisa jalan dengan daerah seperti itu, Bang. Begitupun sebaliknya. Kita tahan dulu, Bang. Usai jeda kita akan kembali, dan saya juga mengajak pemirsa untuk bergabung bersama kami di 041136